شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci. Segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala curahan rahmat, curahan nikmat yang kita masih mampu berkumpul dalam rangka tentu saja thalabul ilmi. Mudah-mudahan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Bentuk keutamaan thalabul ilmi adalah dimudahkan jalannya menuju surga. Salawat wa salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat yang turut patuh dalam ajarannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku di Majelis Tato, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis yang diangkat, yang akan dibahas, yaitu kitab karangan Imam An-Nawawi, judulnya hadis Arba'in. Arba'in teh hartosna 40, berarti kitab nate ngan aya 40 hadis, ngan jumlah sadaya nama aya 42 hadis. Kita nembe baru maju ke hadis ka 7, berarti panjang kena ieu perjalanan namatkeun hadis Arba'in. Kawan-kawan sekalian, sata acan kita masuk ke pembahasan tentang hadis ke-7. Saya ingin mereview, ayo orang bebarengan nge-review balik deui inget keneh teu. Masih ingatkah sekalian naon ari hadis teh? Hadis teh naon? ucapan perilaku perkataan Rasul, Perkataan yang disandarkan ka saha? Rasulullah, diamnya Nabi, Diamnya Nabi juga. Cicingna ge jadi Nabi urang mah cicingna ge jadi sare, jadi gibah. Rasulullah saeutik sare, urang mah saeutik sare. Jadi intina mah lamun bahasa saya mah supaya mudah eta tadi panjangna ieu berupa informasi Rasulullah sallallahu kemarin informasi tentang naon cenah hadis teh? Islam, Tentang naon? Islam. Maha Islam. akidah, fikih, Maha Islam. Karena ieu nu dicandak ku Rasul. Di awal keneh Nabi Adam sampai ka Nabi Muhammad. Mun dicandak teh Islam, Islam teh naon jeurna tadi teh? akidah, Aya masalah akidahna, aya Fikih. masalah naon deui? Fikihna, aya masalah naon deui? akhlak, Aya masalah sedikit. Tak, pembawa informasi ini nanti tiap zaman itu berbeda, sebutannya berbeda-beda. Karena begini, lamun ningali sejarah mah hadis baru ditulis 50 tahun pasca Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah Belum wafat. Karena ketika Rasulullah masih hidup, hadis belum ditulis.
ada larangan untuk menulis hadis. Nah, disipatukeun jeung Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an masih turun atau hadis ditulis, Quran ditulis mah masyhur teh wah berbenturan, maka ada larangan la taktubu anni. Jangan kalian menulis perkataan yang keluar dari mulut. Apa yang ini? Baru hadis ditulis itu 50 tahun kurang lebih pasca Rasulullah meninggal. Jadi mungkin baru aya namanya kan anu bertemu dengan Rasulullah anu meskipun semenit maka sejaman dengan Rasulullah bertemu dengan Rasulullah maka disebut sahabat. Aya sejaman tapi tidak bertemu Tabi'in. disebutna Tabi'in. tadi. Aya nu teu papenak sahabat disebutna tabi'in. Kene gitu ya. Baru ada penulisan lebih lagi setelah tahun 240 Hijriah. Pertama kali anu nulis teh Imam Malik, Madhab Malik, kitabnya teh judulnya teh Al-Muwatta. Ini pertama kali yang ditulis. Bahkan dianggap sebagai hadis paling sahih pada zaman. Nah, paling sahih karena Imam Bukhari belum lahir. Ya. Can aya Imam Bukhari baru di zaman-zaman ieu. Karena Muwatta termasuknya tadi ini Syafi'i, Hambali. Tapi barulah muncul imam-imam dari Uzbekistan, salatnya Imam Bukhari. Nulis judul latihan kitab teh Sahihul Bukhari. Jadi Imam Bukhari teh nulis we satu kitab. Nu jero teh hadis-hadis anu sahih. Disebut we judul kitab teh Sahihul Bukhari. Kan beliau bilang seperti ini, saya hafal 600.000 hadis. Yang dituliskan dalam kitab sahihnya cuma 4.000 hadis. Apa 600.000? Nah, apa 600.000 yang saya tuliskan di Sahih Bukhari sabaraha? 4.000 sabaraha leungitna. Lain leungitna, sabaraha nu ditulis? 5.200. 600.000 nganu ditulis 4.000. Berarti kan 580 sekian. Mana tuh? Di mana ya tuh? Itu kitab-kitab. Ternyata hampir ada ribuan kitab hadis tuh. Kade aya ribuan. Dan orang terkenal naon kitabna teh? Sahih Bukhari. Bukhari. Judulnya sade anu kitabna judulna Sahih mimitina. Sade Muslim. Sahih Muslim. Sade Sahih. Kira tambah ade, ieu kita kitabnya tambah adanya. Aya namina judulna teh mimitina kitabna teh Sunan. Aya namina mimitina Musnad. Sunan. Tadi naon? At-Tirmidzi, mas sanes Sahih Tirmidzi tapi Sunan At-Tirmidzi. Sadai anu sahih heula Ibnu Majah. Sahih Ibnu Majah, lain Ibnu Majah mah Sunan Ibnu Majah. Sadai cing nu pernah maca di Google dengan status sadai Abu Daud. Nu mana? Sahih Sunan Musnad. Teu aya Sahih Abu Daud mah aya ge Sunan Abu Daud. Sadai Abu Daud. Kabaca aja. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, ada yang maca Tirmidzi, aya Ibnu Majah, Abu Daud sadai. Karek sabaraha ieu? Tinu ribuan buku ngan karek 1 2 3 4 5 sadai naon deui atuh karek 5 gitu. Ibnu Majah atuh. Aduh iya. Pernah baca geuning Abu Darda. Abu Darda itu sahabat. Abu Darda itu sahabat. Abu Darda itu sahabat. Tidak punya buku hadis. Bukan karena yang punya itu kebanyakan tabi'in tapi.
Abu Darda mah sahabat Rasulullah SAW. Mun Abu Janda Darda. ketawa. Nane ya. Tah deh, anu ngaimplang naon imam hadis tah ya. Anas Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat. Dia termasuk anaknya pembantu Nabi yang didoakan dia panjang umur sampai umur 98 tahun gitu. Sahabat paling lama hidup Anas bin Malik. Karena didoakan Rasulullah umurna panjang terus teh ilmuna banyak kekayaannya melimpah. Ada itu astagfirullahaladzim Gusti. Google atau Google. Google gitu. Katanya nama sahada gitu. Pernah dengar An-Nasai pernah tahu? Ya, betul kan. Naon kitabna Sahih Sunan Musnad. Sunan An-Nasai. Panjang ya. Dihelanya ya pengetahuan umum tentang hadis lah. Pada dari saat kita masuk ke Arba'in Nawawi. Sade nyatet tuh. Nggak maksudnya pernah belajar. Ayi, jika lewat ya, aya namanya Mu'atto karangan saha Imam Malik. Ya. Madhab Itu nggak masuk. Maliki. Sama Malik Ya. Musnad aya? ada. Aya saha? Musnad Ahmad bin Hanbal. Hambal. Anu dianggap sebagai madhab pelopor madhab Hambali. Dari Aya oge Musnad Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya, ini pelopor madhab Asy-Syafi'i. Sunan, naon Sunan? Seharusnya Sunan dia. Soalnya heula. Jadi lamun ke naha sih beda-beda judul awalna. Naon ieu na ciri khasna? Lamun judul awal aya sahih, berarti nu ditulis dina jero kitab teh hadis-hadisna teh tos pasti sahih. Sahih. Abu Hurairah itu sahabat. Lamun judulna sunan, ieu artina sunah-sunah yang dilakukan Rasulullah. Dari awal beliau bangun sampai beliau tidur. Maka disebut teh sunan. Karena ia membahas tentang perilaku Rasulullah dari semenjak bangun sampai tidur. Nah, musnad, lamun kamu nemu buku musnad, maka dalemannya ciri khasna teh ditulis berdasarkan nama sahabat sesuai huruf hijaiyah. Jadi alif la sahabat nama itu alif. Abu Thalib lain sahabat aturan. Ain eta mah alif mah. Ain eta mah alif. Kieu Abu Bakar. Abu Bakar Sade Abu Bakar Amr bin As. Ali itu Ain. Amr bin As. Amr bin As itu Ain. Amr. Tuh. Kalau deh Abu Hurairah. Nah. Jadi lamun kamu Nama Landian kan? Karena Landian. Landian ya, tapi yang digunakan yang paling banyak. Nama aslinya Muhammad bin Sohar. Muhammad bin Sohar nama aslinya. Cuma Landiannya Abu Hurairah. Ya oke, Abu Bakar bukan nama asli ya. Abu Bakar itu Landian. Iya. Nama aslinya Muhammad bin Quhafah kalau nggak salah. Abdullah bin Quhafah. Nah, Abu Bakar sebutnya. Nah, sebut Abu Bakar. Pernah dengar? Karena salah satu kaum sih Orang yang pertama masuk. Iya. Oke. Aya dua versi di situ. Bikr teh aya menyebut bahasa teh bukron. Bukron teh isuk-isuk pisan. Nah, sudah Abu Bakar karena dia orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Pangheulana ya. Mata disebut Abu Bakar. Disebut juga dia bikr, perawan. Karena Yang pertama. yang pertama kali perawan yang dinikahi oleh Rasulullah adalah
Aisyah itu anaknya siapa? Abu Bakar. Anak Abu Bakar yang punya bapaknya perawan, istri pasca Khadijah meninggal yang dinikahi dari perawan pertama kali adalah Aisyah. Udah nggak ada nulain perawan ini, cuman nulain nama janda dulu. Tah, lamun yang muslim berarti jarona teh berdasarkan nama sahabat sesuai abjad hijaiyah. Alif sampai ya. Jadi alif, ba, ta. Mentak disebat judulnya teh susna. Paham sampai sini? Ketangkapnya? Mustad jeung sanad Musnad jeung sanad beda. Sanad mah kena teh nabi, sahabat, tabiin, tabiin dan sanad. Oh ini Bae namina sanad. Sanad teh jalur bagaimana informasi itu sampai kepada yang terakhir menuliskannya. Jadi Bukan contoh informasi ya. Rawahul Bukhari. Oh berarti Bukhari di pangtungtungna ya. Rasul, sahabat, tabiin, tabiin, Bukhari. Oh selesai. Tanya sanad. Jalur yang sampai kepada Bukhari. Maka Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya aya di mana hadisnya? Lamun Rawahul Bukhari diriwayatkan ku Imam Bukhari. Berarti di mana kita ayeuna hadisnya? Di Bukhari. Di Sahih Al-Bukhari. Jadi ini nama kitab ya? Iya pengarang Bukhari. Oh iya. Tangkap sampai sini? Iya panjang kita aja. Ayat sunnah iya lah Sahih. Tambahan supaya tambahan lah. Sahih itu ada lagi namanya Sahih Ibnu Hibban. Pernah dengar? Haram. kopi tuh. Ayat ini Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Iya judulnya semuanya kitab nate Sahih. Nah maksudnya di dalam nate ditulis nate kitab-kitab hadis-hadis anu Sahih. Tapi menurut ulama yang sepakati kesahihannya cuma dua, Bukhari sareng Muslim. Sedangkan Ibnu Hibban jeung Ibnu Huzaimah aya hadis nu hasanah, aya hadis nu dhaifna. Cuman dhaif lagi teu parah-parah teuing cenah. Masih kene bisa ditulungan, masih bisa naik derajatna kanu hasan di gairi. Tapi tidak semuanya hadis sahih. Aya nu hasan, aya nu dhaif. Bahkan cenah ada sedikit saja yang tapi nu disepakati mah Bukhari sareng Muslim. Maka kedua kitab ini termasuk kitab yang perlu dibaca setelah kalian khatam Al-Qur'an. Al-Qur'an tertinggi mutawatir paling sahih di antara ini. Kemudian setelah khatam Al-Qur'an yang wajib dibaca Bukhari dan Muslim. Kan bedana maca Quran mah beribadah, maca hadis mah Sunnah. kade setiap kata dalam ayat Al-Qur'an dibaca itu mendapatkan pahala. Hadis mah beda teh. Ngan tapi kan lamun maca ada kata qalan nabiyyu naon terasana sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke dalil umumna, siapa yang berselawat kepadaku satu kali maka saya akan balas 10 kali. Maka setiap kali kita sholawat, setiap kali kita doakan sahabat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu pahalanya. Jadi bukan kata-katanya yang jadi pahala, tapi ada sholawat, ada mendoakan sahabat para sholihin, itulah yang akan menjadi naon atau bahasa nama bekal orang. Insya Allah jadi syafaat orang di hari kiamat. buat ayah Panjang kira ya, tapi sakieu we heula. Aya Sunan Darimi, aya Sunan Daruqutni, aya Sunan Al-Baihaqi, oh banyak kira itu. Jadi lamun misalkan kalau kok rieu nya acara naon sih rieu teh. Tadi teh ya. Iya. Jadi lamun misalkan ingin tentang Rasulullah mah carinya Sunan. Bagaimana Rasulullah bangun tidur, bagaimana Rasulullah ingin tidur, kebanyakan di kitab-kitab meskipun ayat di bawah ya, cuman paling banyak di cek banyak kiranya ayat 1.400 sekitar 1.000 lebih lah kitab-kitab hadis tong banyak ting orang bisi olah sakieu we heula. Oke, tak geuning berarti ya maksudnya kieu naon sih ieu pengetahuan umum
pengetahuan dasar yang perlu diketahui supaya kayak lamun aya nu kieu rawahu contohnya Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Berarti aya dina kitab naon? Sahih, Sunan atau Musnad? Sahih. Enggak, soalnya. Tirmidzi Sunan. Sunan naon? Tirmidzi. Gitu. Paham ya? Tapi masuk di dalam ada nggak? Aya dina kitab. Oh, itu tahu aya. Ieu mah khusus lamun aya diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi. Hadis teh kan aya di Imam di Sunan Tirmidzi enggak ada saya buat. Mata aya hadis ya tuh bahasa Indonesia banyak supaya gede. HR. Pernah seringnya HR Bukhari HR. Emang hadis riwayat berarti. Hadis riwayat rawahu teh artinya teh hadis riwayat gitu. Ieu bahasa Arabna rawahu mah. Ieu Tapi bahasa kalau yang di Sahih ada yang di Sunan. bukan tergantung ya. Lamu makanya gini. Gimana riwayat? Tergantung kata-kata di sini. Hadis riwayat contoh HR Ahmad katanya di kitab mana? Ahmad. Sunan. Naon Sahih Sunan Musnad. Sunan. Sunan Sunan Ahmad. Musnad. Musnad. Nah kita pahamnya. Jadi HR teh eta teh nunjukkeun bahwa hadis ieu aya di kitab mana? Berarti bukunya juga masing-masing kan? Masing-masing. Hadis riwayat Muslim berarti sahih. Sahih Muslim. Tok neangan HR Muslim, kamu neangan di Sunan Tirmidzi moal kapangi. Iya. Paham ya? Oke. Jika innamal amal biniat contoh, itu hanya dua riwayat misalnya. Di riwayat rawahu Bukhari jeung rawahu Muslim. Berarti ya di mana? Sahih. Sahih naon? Sahih Bukhari. Bukhari Muslim. Muslim. Kamu cari kamu innamal amal di Sunan Tirmidzi. Wah. Berarti awal sampai katungtung sampai kiamat moal kapangi ya hadisna. Gitu maksudnya paham? Paham. Nah, eta hadis itu penting. Itu pengetahuan dasar nu perlu kita ketahui supaya kita bisa meng-cross check langsung bener tuh aya di kitabna. Sampai akhir bener. Kamari aya nu nanya ka saya, "Ustaz, ieu cenah aya hadis bahwa anu maot teh wajib dibacakeun Yasin." HR Bukhari. Oh, berarti lamun ieu hadisna aya di sana? Bukhari. Aya di kitab naon? Bukhari. Sahih Sunan Musnad. Sahih. Sahih naon? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Si Bukhari dicek. Mereka tunggu. Oh ternyata hoax eta. Da sahabat mah hadis ieu mah lain hadis riwayat Bukhari aya ge di punten kitabna beda deui. Musannaf Abdul Razzaq. Oh beda deui. Maka tahu kan iya betul. Gitu. Jadi bisa cross check, bisa benar-benar informasinya valid atau tidak. Langsung cek balik deui kana kitab sumber hadis. Dia disebut teh kitab sumber hadis. Punten, pernah ngadangu Bulughul Maram? Iya. Sanes sumber hadis apa? Jadi Oke. Itu mah Kandungan. karya hadis yang jadi sebut teh karya. Jadi nyatut hadis tina kitab sumber. dirangkum kumpulan. Nya, kumpulan jadi di Sahih Bukhari canak, di Tirmidzi canak gitu. Jadi maksudnya ke mana eta? Eta termasuknya bukan sumber hadis tapi karya dalam hadis. Ringkasan nonton. Ya, dia jadi kayak kitab sholat. Tapi bisa dijadikan patokan hadis tuh. Iya, karena beliau Kan ngambil dari atau Muslim. kan kayak di Bulughul Maram deh, kayak Bulughul Maram tinggal nih. Mual ayat, rawahu penulisnya mual ayat. Bulughul Maram itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. Cek di Bulughul Maram ya. Ayat rawahu Ibnu Hajar Al Asqalani. Mual ayat kayak rawahu Muslim, rawahu Abu Daud, HR Nasai. Nah maksudnya Buatan tadi hadis ieu teh aya di kitab sumber Sunan An-Nasai. Paham tuh? Kesetrum. Oh, bikin buku lagi dari kumpulan hadis-hadis. Iya, jadi comot-comot di Sahih Bukhari ayat tentang sholat ambil, Iya. kemudian tentang sholat ambil gitu tah. Pertama jadi karya beliau ngumpul-ngumpulkan hadis dari banyak sumber hadis. Oke, jadi ayat kitab sumber hadis, ayat kitab cabang hadis sebetulnya. Anak perusahaan. Anak perusahaan, nyokot tina induk perusahaan. Iya indukna taya mah budak. Nyokotannya gitu. Resepna teh. Dan disusun lewat kitab fikih. Diawali ku kitab Thaharah tentang bersuci, itu tentang salat, tentang zakat, tentang saum gitu ya. Gitu. Dan ini tidak ada kaitannya dengan fikih. Tapi Dupi Al-Albani itu maksudnya kan Syekh Albani itu disebutnya profesor hadis. hadis pembentukan Profesor hadis. Beliau baru orang Kan misalnya udah untuk rumah berarti hukuman atau nabi.
Syekh Albani itu cuma menghukumi hadis. Jadi Sunan Tirmidzi itu kan tercampur aya nu sahih, aya nu dhaif, aya nu hasan. Tah, ku beliau aya Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud itu aya nu sahih, aya nu hasan, aya nu dhaif. Ku anjeunna diringkas di anu sahih unggul pisahkeun. Judulna Sahih Sunan Abu Daud. Judulnya nambahan. Asalna Sunan Abu Daud jadi Sahih Sunan Abu Daud. Oh berarti ieu mah jarona teh anu tos menurut beliau sahih. Menurut beliau. Aya deui judulna teh dhaif Sunan Abu Daud. Oh berarti hadis teh dhaif unggul menurut beliau. Tahu. Syekh Albani itu profesor dalam hadis beliau, termasuk dosen di Universitas Madinah Al-Munawwarah. Allahu yarham sudah meninggal beberapa tahun ke belakang. Anyar kenil baru 5 tahun ke belakang. Taya adalah pengetahuan dasar tentang hadis. Aya nu disebut kitab sumber. Cekap sakinya teori namanya, kurang tahu nih. Perdalam nih, insya Allah setiap pertemuan kita perdalam lagi. Nah, kita tuh dikasih buku Bulughul Maram. Iya. Nah, nanti kita coba bawa ya. Oke, dan punya kitab Bulughul Maram kita bawa. Itu dari 1400 beda-beda. Beda-beda. Soalnya sempat belajar sama Ustaz Mariun di Bulughul Maram itu tentang bab wudu. Ya, Bersuci pokoknya mah. bersuci itu Taharoh. Setiap bab. Ya taharoh. Bab bersuci ini nanti kan tinggali. Hadisnya apakah semuanya riwayat Bukhari? Tidak. Apakah semua hadisnya riwayat Muslim? Tidak. Jadi hadis itu balata gitu informasi itu kok balata. Mata sampai terjadi perbedaan pendapat wajar tuh. Benar. Wajar tuh. Informasi susah itu loba. Terkadang aya nu nyampe ka informasi ka dieu nya nemu aya nu teu gitu. Wajar tuh beda pendapat. Wajar gitu. Tapi kalau yang Bukhari kan 4.000 ya. 4.000. Yang sisanya juga dia bikin buku lagi gitu. Aya, tapi tidak semua dituliskan. Aya deui judul buku nanti Al Adabul Mufrad. Beliau bikin Tuhan seliar dari. Tapi itu sah. Bukhari, tapi itu kami sorry. Bukhari bikin kitab judul nanti. Seueur Bukhari itu kada itu beliau Imam Bukhari. Kan bisa terjebak mungkin apa-apa gitu. Nya, insyaallah mah target. Bisa gitu. Yang rekomen aja Tad, jadi biar kita tuh nggak salah baca gitu. Henteu, emang ini rekomen semua gitu. Iya teh maksudnya kayak yang menjadi patokan ya contoh oleh UAS misalkan ya. Contoh dalil bahwa boleh tuh iya cek Imam Syafi'i boleh dalilnya iya. Oh iya enggak. Tapi iya mah adab tentang etika seorang muslim. Iya mah ngebahas beliau kita buku etika seorang muslim hadis-hadisnya udah leukeut. Kumaha cara ngadoa, kumaha cara salam, kumaha cara bertamu, kumaha kakolot. Ya. Lebih adab, jadi lebih adab teh bahasana seni. Seni bertamu kumaha, seni menyapa kumaha, seuri kudu kumaha, tong lebar teuing, tong naon atunya tong tipis gitu. Gitu. Sering kan gitu. Jadi tentang iya bagus bukunya. Tentang etika seni seorang muslim teh yakin. Can kaci disebut muslim teh seni teh yakin. Nah, Syekh Albani kan ada umur teh aya nu sahih, aya nu hasan, aya nu Syekh Albani bikin buku deui. Di hukuman aja bikinnya judulnya teh Sahih Adabul Mufrad tapi geus di saring sahih nah. Apa perlu lihat kayak orang baca we. Oke. Tad, ada yang minta contohin satu hadis dari Sahih Sunan Musnad. Oke. Tadi teh pokoknya mah. Sok searching we. Lamun kamu nemu hadis di Google we. Saya banyak sekali contohnya. Misalkan innamal a'malu binniyat. Hadis pertama itu. Oh iya itulah. Kita ambil contoh dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis pertama di riwayat saha? Dirinya. Coba hadis pertama di saha riwayatna? Rawahu saha? Bapak Hafid. Hanya Bapak Hafid demi aku. Bapak Hafid orang mana itu? Iya tuh. Hadis ke satu saha? Amirul Mukminin Abi Hafs. Pangtungtungna rawahu saha? Atau terjemahna HR saha? Pangtungtungna aya rawahu.
Kieu tulisanna teh. Abu Abdullah. Riwayat dua Imam Hadis. Oh. Tah. Kamu tuh Irmi, gitu gitu. Saya. Nya, saya. Sip. Abu Abdul apa? Abu Abdullah sang nama aslina. Abu Abdullah tah, tuntuna. Muhammad bin Ismail. Nya eta teh saha? Nama aslina Imam Al Bukhari, berarti rawahul Bukhari nama al-biniat teh. Nama al-biniat teh ngan dua nu ngariwayatkeun teh. Hiji hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Oh, berarti ieu hadis innamal a'malu binniyat teh hanya ada di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Muslim. Kalau kalian nyari di Sunan An-Nasa'i sampai kiamat ke moal ka panggil. Gitu, paham ya? So hadis kedua bisa Ihsan. Enggak mau ke hadis jadi kalau iya. ya iklanannya. Ya. Hadis kedua rawahu saha? Nu ieu nu pendek mah geura. Rawahu saha nu kadua? Hadis Susani. Tah, ieu pangtungtungna pisan. Mana hadisannya teh? Ka mana ieu? Ini. Kadenya. Buka deui. Tah, rawahu Muslim. Oh, berarti hadis tentang bahwa malaikat Jibril datang ke Rasulullah nanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, itu hadis riwayat Muslim. Oh, berarti hadis ini hanya ada di riwayat di kitab Sahih Muslim. Jangan Sahih Muslim. Sahih. Nu katilu cing, nu katilu. Udah pas kalau perasaan Nawawi banyak ngerti riwayat Muslim sih. Tirmidzi sama Muslim. Muslim nya banyak kan ngambilat yang Muslim. Oh ya Tirmidzi ada. Termuji. Ini yang ketiga. Yang ketiga rawahu Tirmidzi hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim. Oh, Tirmidzi dan Muslim. Berarti aya di mana hadisnya ya teh? Di Tirmidzi. Aya di So, Sahih Sunan Musnad. Tirmidzi mah Sunan. Sunan Tirmidzi. dan Muslim, Muslim. Sahih Muslim. Kalau kamu cari di hadis riwayat Bukhari, mual kepenak redaksinya seperti itu. Anu ketiga Bukhari Muslim tad. Bukhari Muslim kan. Oh, kadieu Bukhari Muslim. Nya tuh nya. Tambahan atuh Bukhari kayak gitu. Aya Tirmidzi ya. Termuji aya. Tirmidzi mah di internet, di sini mah nggak ada Bukhari Muslim unggul. Oh iya. Ya. Tapi kan kayak cek kayak kemudian ya tuh cek gitu. Kamu nyatanya nggak ada, oh berarti salah ya. Gitu. Gampang. Yang penting nanti ke depan saya anjurkan download kitab yang paling bagus, kitab 9 Imam. Judulnya Jami'u Kutubus Tis'ah. 9 kitabnya nih. Jadi tinggal searching ke software. Bener tuh cenah ieu di aya Bukhari. Klik Bukhari-na ketik we matannya innamal a'malu binniyat. Searching. Terwet. Lamun teu keluar, tet, oh berarti kita belajar ke depannya ke situ. Tah, contohnya sakieu we heula. Banyak sekali hadis Ibnu Majah, Abu Daud banyak sekali. Nah, saya entah sempat di aya di laptop banyak makalah-makalah tentang hadis ini. Buku Maram kayak kita ke depan bawa buku Maram, nanti kita searching dina download kitab Android ya. Judulnya kita Android, tapi kudu kalian iyalah kita download heula keyboard bahasa Arab. Judulna teh Jami al-Kutubu At-Tis'ah. Ieu nu bahasa Arabna, bangun pengen bahasa Indonesiana nu ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis. Man, ieu rada berbayar ya. Maksudnya pengen full mah berbayar. Tapi lamun untuk tahu ada apakah hadis itu ada di Bukhari atau enggak, ini bisa cukup mewakili. Nah, ke depan kurang belajar sih kayaknya ke depan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lebih praktek langsung bagaimana kita nyari hadis, bagaimana kita pengen tahu hadisnya di mana wae sih. Musnad teh yang 4 mazhab teh ya. Kelan? Musnad Enggak semua.
Kan Malik Muhammad tahu sanes musnad. Nu musnad cuma dua ya. Nu musnad mah cuman musnad Syafi'i. Ahmad dan Syafi'i. Imam Musnadnya Hanafi apa? nggak punya buku. Musnad itu apa sih kan? Musnad itu kitab yang disusun berdasarkan huruf alfabet nama sahabat. Bentar. Contoh, awal judulnya teh Abu Bakar, berarti hadis-hadis hati riwayat Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib, berarti jarona teh hadis-hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Gitu enak kata. Aisyah. Oh, berarti hadis-hadis hati ditulis semuanya riwayat Aisyah. Musnad ya. Musnad. Sok sakitu lah. Kalau ieu rada ieu nya ngaheng heula nya. Sok ngaheng heula. Sajam sakieu hungkul can kana hadisna. Rakit. Periwayatan sesuai abjad gitu. Iya, meriwayatkan sudah. Kalau Imam Musnad Ahmad itu pertama kali yang disebutkan itu biasanya 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Sawai. Masih ingat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apa? Abdurrahman bin Auf, 5. Sahabat ya. Sahabat yang dikasih kabar gembira masuk surga 10 sahabat. Karek 5, genap. Tukang andan. Bilal. Enggak masuk. Oh, Masuk. enggak masuk kayak bilang. Emang ayat riwayat Rasulullah bermimpi tarompahna Tarompah. sudah ada di surga. Tarompahna jelema nu maca. Hei, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Umar. Udah, Abu Bakar, Khalifah Rasyidin udah ya. Tambahan Abdurrahman bin Auf. Genap. Ini Naheng. bukan yang perang Usman udah. Ujian perang apa? yang perang guru sama muridnya. Apa di situ? Al Ayyubi ya? Ayyub. Itu jauh sekali. Itu putus lewat zaman sahabat. Terus lewat Gurunya Nuruddin Zangki. Iya. Itu zaman tabi'in. aja enggak ini. Itu zaman tapi itu itu jauh. Jauh ya? Amr bin Itu As. tahun Bakar, 1900 dah. Umar, Oke, lah ya nih. Kenapa? Usman, Ali, Usman, Ali, Abdurrahman. Zubair, Jubair bin Awam. Bogal ya. 7. Itu tuh Tolha, Tolhah bin Ubaidillah. Terus Siapa tuh? Saad, Tolhah. Toha. Tolhah bin Ubaidillah. Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikabarkan pernah datang ke Sumatera di Barus. Di sahabat pertama kali ke Indonesia teh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman. udah Abdurrahman bin Auf udah. Abu Ubaidah bin Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus terakhir Udah 10. Sa'ad bin Zaid 10. Sa'ad bin Zaid itu menantuna Umar bin Khattab yang menikah dengan anaknya Umar bin Khattab. Sa'ad bin Zaid. Tah, Musnad Ahmad teh ngabahas hadis-hadis tentang 10. Pertama teh 10 lah gitu. Baru sahabat yang pertama kali hurufnya dari huruf alif. Itu tuh 10 sahabat yang Jamin masuk surga oleh Rasulullah SAW lewat hadis. Ya ku Allah jamin surga aman diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW lewat lisan. Jadi nggak ada di Quran, tapi lewat lisan Rasulullah jadi hadis. Oke? Paham sakitnya? Tos teori sedikit. Kita langsung masuk ke hadis ke-7. Terus tasawuf. 10 nih. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimi Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu anhu teh artinya? Semoga Allah meridhoi. Oke. Anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya teh? Semoga Allah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, harusnya teh? Memberikan keselamatan. Semoga Allah memberikan keselamatan dan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau berkata. Lewatnya kita ulangi dari ini. Ad-dinu agama, an-nasihatu itu nasihat. Kulna kami para sahabat bertanya. Liman ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah?
qala lillahi kepada Allah, wali kitabihi dan kepada kitab Allah, wali rasulihi dan kepada utusan Allah, wali a'immatil muslimina dan untuk umat Islam, wa amatihim dan rakyatnya. Maaf, wali a'immatil muslimin kepada pemimpin kaum muslim, benar. Wa amatihim dan rakyat mereka. Rawahu hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Oh, maksudnya teh hadis ini hanya ada di Riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Gitu. Sekali ad-dinu agama itu an-nasihatu nasihat. Kulna para sahabat bertanya, liman kepada siapa? Lillahi. Qala Nabi menjawab, lillahi kepada Allah, wali kitabihi dan kepada kitab Allah, wali rasulihi dan kepada utusan Allah, wali a'immatil muslimin dan para pemimpin umat muslim, wa amatihim dan rakyat. Naon maksudnya di sini? Naon maksudnya teh? agama nasihat, agama sebagai nasihat. Tah, intinya teh kieu. Siga kieu. Aya riwayat mulai bahasa kieu. Al-hajju Arafata. Nu paling momentum dinu haji mah wukuf di Arafah. Nu paling dahsyat di antara semua haji itu, semua mana bahasa teh manasik itu, semua aktivitas yang dilakukan pada saat haji itu, yang paling luar biasa itu wukuf Arafah. Bener-bener wajib mah. Maka ulama bilang ad-dinu an-nasiha, maksudnya nu paling luar biasa dina agama mah nasihat. Karena tidak akan sebuah agama itu tetap eksis, tetap kokoh tanpa adanya saling menasihati. Jadi intinya Islam itu adalah nasihat. Kumaha carana orang bisa menasihati? Nah, bahasanya dilanjutkan. Nasihatna naon isina? Liman. Nasihatna isi lillahi, kembali ke Allah. Wali kita, mari kita kembali ke Al-Quran. Wali rasulihi, mari kita percayai apa yang dikatakan oleh Rasul. Apa yang dikatakan Rasul teh naon? Jadi naon ya teh? Hadis. Paham ya? Terus wali a'immatil muslimin, bagaimana kita supaya taat kepada Amirul Mukminin. Atiullah, Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amr. Bagaimana kita satu komando gitu. Nasihat itu satu komando. Bagaimana kita sebagai rakyat siap yang dipimpin pemimpin. Karena mau bisa orang membuat sebuah persatuan kekuatan yang kokoh, namun orang masih hirupna sosok rangan egois, baik cekal begitu orang masih nyambung mah, nah hiji mah mengandung kekuatan wa amatihim, maksudnya karakyat bagi bahan nasihat bagaimana kesenian orang ketika dengan saudara-saudara kita. Karena innamal mu'minuna ikhwah, semua orang syaratnya hiji iman, maka itu adalah saudara kita. Gitu. Jadi nu paling penting teh mantak update status usahakeun di sini teh. Aya we nasihat baikeun curhat nama nomor sekian gitu. Ngan nomor hiji kana naon? Nasihat. Mudah-mudahan atuh ku curhat-curhatna urang sak kita munculkan nasihat dulu, sugan curhat-curhat urang teh ieu nasihat teh bisa jadi naon bahan pangubar, bisa jadi
Mengingat sejarah langsung nasihat ieu teh sebenarnya mah jangan curhat-curhat orang saanggeusna. Pokoknya nasihat untuk diri sendiri dulu. Nah, jadi itu nama yang paling penting adalah jangan lupa nasihat dulu untuk diri sendiri. Tong wakaka batur saat can orang nasihat diri sok. Maka Allah memperingat nanti memberi peringatan. Kaburo maktan indallah paling digeuleuh ku Allah teh angtakulu ma la taf'al. Kamu selalu berkata kepada orang lain apa yang belum pernah engkau lakukan. Maka punten aya namanya sebutan orang fasik, pernah dengar? Naon fasik teh? Bukan, fasik itu bukan munafik. Munafik mah jadi kieu, nampakeun kaislaman, nyumputkeun kekafiran. Jeung orang Islam we. Fasik itu tahu tapi tidak melakukan. Bukan. Pernah dengar istilah dina Sunda mah pasekon? Kumaha pasekon teh? Bengkok ya. Kayaknya pasekon teh Julid L ya? kalau bahasa Indonesianya mah julid ya teh. Amin. Oh sampe. Cuy. Nah, pasekon kita. Betul kayaknya. Iya. Orang bangunan masih apal ya. Naon fungsina? Pasekon apa? Bikin sudut, bikin siku. Menyikut. Untuk sikut kan itu sikut. Jangan sikut yang bumerang ya sih gitu balik lain. Pasekon tukang bangunan jangan fungsina. Ya tak gosok nyewa. Siku buat Jangan bukan Menyimbangkan. bukan. Tak. Menyimbangkan itu. Ngelempeng. meluruskan. Meluruskan. Kan seorang anak Bengkok. tah gitu orang fasik teh. Luruskan batur seorang anak bengkok atau tong mabok balik mabok gitu. Gitu. Namanya pas. Fasik gitu. Maka seorang yang meninggalkan sholat itu terus sudah fasik. Tapi maksudnya apa namanya? Meninggalkan sholat tapi bukan berarti menganggap bahwa sholat itu tidak wajib. Maka itu masuk fasik. Tapi lamun geus nganggap sholat itu wajib, wah itu kafir. Ya, kalau ketidaksengajaan orang loba tinggulin bahwa kalau sholat fasik gitu, cara kafir. Karena masih menganggap sholat itu wajib. Lamun geus teu yakin bahwa sholat itu wajib, eta geus keluar tina Islam kafir, kudu syahadatin. Tapi lamun gara-gara motoran hoblang we teu sholat. Duhur misalkan kalewat. Ingat-ingat maghrib, tadi sholat kena fasik. Masih termasuk dosa non tidak yang mengeluarkan dari Islam. Matak disebut fasik. Nah di hadis kayak aya nu punten di hadis mah lamun aya jalma sok ngelakukeun kapasikan maka riwayat itu diterima. Punya informasi ditolak, ada fasik. Hukum kitu tah sampai kitu hadis dhaif. Ya, maka termasuk hadisnya hadis doi. Lamun itu datang dina jelema idnu fasik naon dalilna? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lamun aya sebuah kabar informasi dari seorang yang fasik fatabayyanu urang kudu tabayyun, dicek and recheck bener teh informasi. Dicek teh eueuh sarua. Tidak langsung percaya. Utawa cek and recheck. Tah, ieu teh nah diajar ilmu hadis teh salah satunya ada spirit untuk bagaimana kita jangan mudah menerima informasi sebelum tabayun, sebelum cek and recheck bener teh ieu teh. Anas share. Padahal informasi teh Salah. nggak salah hukum hoax itu. Wah jadi fitnah wah selesai. Maka itulah hati-hati. Anu diajar hadis mah kudu leuwih hati-hati deui anu teh. Maca berita teh tau hadis cek heula bener teh itu. Kamu can yakin ieu bener mah. Eureun dia teu kang sering gede ya. Cek heula beusi. Terus aya para pakar, para ustad bener-bener tabayun nyaroskeun mah saya share. Jadi jangan mudah untuk men-share informasi yang tidak valid, yang belum valid. Sakit itu mereka. Itu kalau yang Bukhari yang Arba'in itu kan 40. Kenapa 40 itu riwayatnya gimana? Ya, Imam Nawawi itu mengambil dari kitab-kitab sumber hadis. Maka hadis pertama ngambil di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, inamal amal binniyat karena semua itu ia ngikutin guru Imam Bukhari kan pertama kali di kitabnya udah ditulis inamal binniyat.
Muslim pertama kali nah maksudnya naon? Mereka menulis niat pertama kali karena ingin niat lillahi ta'ala nulis hadis. Kan niat itu semua aktivitas aya niat kan ya? Orang sholat aya niat. Orang wudu sama tuh wudu, niat wudu jeung niat sholat. Beda. Suami kena HP. Niat wudu, niat sholat. Teu bisa orang non niatna wudu rek sholat kan sama. Niatna kamar naon lillahi ta'ala. Semua lagi lillahi ta'ala. Wudu niatna naon? Lillahi ta'ala. Neangan nafkah naon niatna? Lillahi ta'ala. Meskipun bahasa lagi saya nyari nafkah sama tuh. Sinkron tuh. Nyari nafkah jeung lillahi sinkron tuh. Di belah mana sinkronnya? Karena dalam Islam hukum memberi nafkah itu ibadah. Maka lamun saya mah dan neangan nafkah jeung keluarga itu secara tidak langsung eta teh lillahi ta'ala karena nyari nafkah teh bagian ti parentah Allah gitu. Paham ya? Kalau mau sholat niat saya rek ibadah. Betul, karena sholat itu ibadah. Apakah itu lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala dan minta sholat sah Allah. Gitu. Cuman lebih enak mah lillahi ta'ala kabeh bismillah lillahi ta'ala nah hati. Semua saya pasrahkan niatkan lillahi gitu. Hadis kedua riwayat Muslim teh Bukharian nya tadi berarti beliau nyantum ngambil tina kitab Sahih Muslim. Hadis katilu At-Tirmidzi berarti beliau nyantum oge tina Sunan At-Tirmidzi. Paham ya? Jadi beliau 40 ieu teh siga tadi Bulughul Maram 40 ieu teh kumpulan Rangkuman dari bukan rangkuman dia ngambil nyantum atau nukil ngambil hadis tapi paste dina sumber hadis ieu ngan yang menurut beliau 40 ini adalah pondasi dalam beragama. Ini paling utama. Ribu jutaan hadis teh 40 ieu menjadi pondasi. Lamun ieu teu apal, wah komun 40 ieu can dilaksanakeun kemudian lain gitu. Tok heula kenai karya dus solihin. Beliau bikinnya tas Arba'in Nawawi naik karya dus solihin. Kalau lebih enak deui. Urang geus soleh maka bikinlah Riyadus Shalihin. Bisa tuh orang soleh seseorang anak? Bisa. Maka Riyadus Shalihin, carilah taman-taman orang soleh. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Supaya naon? Orang bisa istiqomah dalam kesolehan. Arba'in Nawawi dasar dan naik dia Riyadus Shalihin. Tentang sabar dibahas, tentang syukur, tentang iman dibahas. Lebih kandel deh kita. Iya masa kini, ya lebih kandel deh. Ayat di Nasafer, ayat terjemahkan sudah terjemahkan. Kita naik adanya jadi. Jadi kita cek semua hadis-hadis, tapi bukan sumber hadis, tapi ternyata cabang. Ada pertanyaan lain? Jadi siapnya. Ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah saling menasihati. Mata tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Menasihati dengan cara benar dan cara sabar. Tong nasihatan bener tapi ku cara teu sabar. Kemudian ngahanehan sabar bari jeung teu sabar. Teu sinkron. Saling berwasiatlah dalam kebenaran dengan cara yang baik. Berwasiatlah dalam kebaikan dengan cara yang baik. Berwasiatlah saling menasihati dalam kesabaran dengan cara sabar. Dalam itu sabar batu urang dia masih baik aku memanehkan gitu. Baik batur teu datang mah. Majlis tato kan sampai ieu teh ku kesabaran ngajak sampai bertahan sampai puluhan tahun sampai anu urang majlis kan eta teh ku cara yung ngajak sabar we ditolak ke bae ngajak siga Ustaz Dude masih setiap hari masih subuh terus eta sabar aja aya nu momen subuh hayu orang sabar ieu orang subuh teh geus jadi adinu nasi Ada yang membaca buku. Ayo baca buku baik read doang gitu kan teu suka disukna gunung teu ngirim deui Tapi sekarang alhamdulillah nonstop 5 ini. tuh 5 waktu ada Nambahan ya nama ada. Alhamdulillah. Untuk sebuah nambahan. Kantor aja tuh dia semua ingat tante subuh kumpul bahwa asar itu kalau asar geus kudang saya sanangu Ya eta butuh nama subuh aja kadang paling berat mah 2 waktu subuh jeung isya. Isya sok gengke udah panjang waktu. Salat yang paling panjang waktu nanti kan salat isyanya sampai jam berapa?
Tiga. Sampai kurang lebih jam 1 jam setengah 2. Jadi kan kayak di nama kan sepertiga malam terakhir ya, itu bukan waktu isya, khusus waktu tahajud. Subuh sampai Fajar. sampai fajar terpenuhi sekedar. Nah, hai waktu saat tos beres fajar muncul sampai duhur sholat naon sacan duhur Duha. sholat duha itu bagian sampai pajak kan mendung wae kumaha teh da umat. Atuh, kemarin mungkin Kemarin hujan. semoga aja main nama. Hujan wae. Kira aku jam 8 can adan kene bener gitu, kira aku jam 8 can adan kene, sanu gelo eta. Hujan wae itu isu teh mah. Sanu gelo eta. Jadi tetap orang mah punya jam hari ini mah, maka memudahkan karena masih mendung hujan kemudian tiris kene, tinggali we jam. Tinggali jam waktu sholat udah itu untuk. Tapi dengan ceramah Ustaz siapa kan kalau misalkan subuh kesiangan gitu ya, anggaplah jam 8 bangun gitu, nggak apa-apa itu sholat, tapi bener pas bangun tuh langsung sholat tuh, jangan nyolong handphone atau gitu, itu nggak boleh dulu ya, harus langsung sholat ya. Bahasa hadis lagi bahasanya. Barang siapa yang nanti dia lupa akan sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Ayo orang kan udah sering langsung sholat mau mungkin ya, udah ingat lagi, kudu sadar lagi. Jam sholat subuh tah. Ya tapi pas begitu Bolehkah kita punya HP lah ya. Sekiranya waktunya tidak terlalu panjang, kena naon sebenarnya. Orang udah geus jadi kumaha geus jadi. iya tetap Temen gitu. teh kieu kan dasarnya teh asa abdol gitu. Oh iya siap. Meskipun hadis dalil. ya, jadi hadis nama jadi setiap ingat dia lupa. Maka punten ada sebagian ulama yang bilang tidak ada qada dalam sholat. Itu hanya sebagian kasus saja. Nuhed kan seminggu tuh sholat, karena aku pas Senin harus bersih kurungan gantian sholat 7 hari. Terus terdamang panjang, ya, misalkan setahun koma, pas udah mana kudu sholat setahun. Wah dia itu ternyata hanya kasus kecil itu yang tidak perlu diulang. Meskipun ingat orang setahun, orang koma setahun dok, setahun, kudu orang sholat setahun. 5 kali setahun sehari itu 5 waktu kali setahun kali 335 sama waktu. Saya beri Tapi bisa misalkan orang sholat duhur beres, orang bisa anu pohon lu duhur kamari tengok tahun sabaraha bisa sholat Boleh. tetap 4 rakaat tapi Kecuali posisinya kamu ke safar 2 itu ke Garut misalnya. Ke Garut itu kurang lebih 64 kilo itu udah boleh sah dibuatin di kosong pak di kosong sakit itu. Nah ini ada pertanyaannya sebelum saya tutup. Segitu saja untuk pembahasan kali ini. Hadis ke-7 itu ad-dinu an-nasiha. Jangan lupa kita saling menasihati, terutama nasihat untuk diri sendiri, baru nasihat untuk orang lain. Yang paling penting, yang paling wajib adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Nasihatilah dirimu dan keluarga yang paling penting. Karena siapa lagi yang bisa menyelamatkan keluarga selain kepala dulu? Maka yang belum berkeluarga segera berkeluarga supaya jadi kepala dulu. Atau jadi buntut ya, jadi kepala ya. amin. Aku lu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.